Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Memori Raffi Fadil Zaki. Saya dari program studi teknik sipil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Greg yang pertama, yaitu menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Yang pertama, kita harus memperkuat iman kita terlebih dahulu. Ketika iman kita sudah kuat, kita bisa menahan emosi kita. Itu sangat penting. Dan kita itu tidak terpancing hoax gitu loh, atas apa ya tersebarnya isu agama atau budaya. Kedua, kita menanamkan rasa toleransi yang tinggi. Dengan kita menanamkan hal ini, kita tidak akan menjadi selektif atau pilih-pilih. Kita mau berteman dengan orang yang beragama apa, berteman dengan orang sukunya mana, berteman orang dari golongan apa. Kemudian kita menciptakan rasa aman. Jadi gini, menciptakan rasa aman itu maksudnya kita ketika bertemu orang itu tidak membuat dia curiga kepada kita gitu loh. Jadi kita membuat dia itu aman bahwa dan membuat dia itu percaya. Terus kemudian kita akan menjadi orang yang lebih dewasa. Terus pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme, dan berikan kutipan kitab suci tersebut. Hedonisme itu adalah pandangan hidup yang akan bahagia jika mencari kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan secara terus-menerus. Seperti di dalam surat atau dalam firman Allah Al-A'raf ayat 31, Al-Maidah ayat 87 dan Al-Furqan ayat 67. Orang itu tidak boleh berperilaku kikir dan boros. Kemudian apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah atau kapital sistem ekonomi di mana perdagangan dalam melakukan usahanya untuk meraih keuntungan itu sebesar-besarnya. Padahal tertuliskan di dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu janganlah kamu saling memakan harta sesamamu sendiri. Terus kemudian individualisme itu adalah pandangan seseorang yang menekankan dirinya sendiri serta bertanggung jawab pada dalam kebebasan dirinya sendiri. Padahal dituliskan di surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya kita itu harus menolong terhadap sesama manusia. Kemudian konsumerisme itu adalah ideologi yang menjalankan proses konsumsi secara berlebihan atau tidak sepantasnya. Padahal dituliskan di surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Baqarah ayat 17, itu mengkonsumsi dengan berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Terus kemudian pertanyaan ketiga, yaitu dalam kitab suci ada dijelaskan konsep dunia kiamat atau apokalips karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat tersebut. Sebelum kiamat itu pasti ada tanda-tandanya, ada pun juga kiamat kecil. Terus kemudian tanda yang mendekati adalah keluarnya Dajjal. Terus setelah keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan keluarnya binatang melata. Kemudian pada hari kiamat tersebut ada goncangan dahsyat dan langit tidak ada bintang, kemudian matinya matahari, kemudian alam semesta itu didominasi dengan lubang hitam. Setelah hari kiamat yaitu ini ada proses yaitu Yaumul Barzah. Yaumul Barzah itu kita setelah meninggal semuanya kemudian dibangkitkan kembali di alam kubur. Kemudian Yaumul Basyar yaitu kebangkitan kita di alam kubur tadi dibangkitkan. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Setelah kita dibangkitkan, semua manusia itu dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Yang keempat Yaumul Hisab. Dihitungnya amal perbuatan kita yang dilakukan di dunia maupun amal baik dan maupun buruk itu dihisab semua.
Kemudian setelah itu yaumul mizan, ditimbangnya amal-amal kita yang tadi kita udah lakuin di dunia. Terus sirat, sirat itu jalan penutup manusia. Kemudian syafaat, syafaat itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang selama hidup mereka semua melakukan amal baik. Setelah itu kita kemudian dimasukkan surga atau neraka.